Ekspresi Adi menjadi dingin, dan dia berkata dengan malu di wajahnya, "Tuanku, setelah membunuh Cahya Renza dan istrinya saat itu, bawahan ini segera pergi ke sekolah tempat anak itu berada, ingin membunuh, tetapi pada akhirnya, itu adalah langkah yang terlambat. Ketika bawahan tiba, dia sudah diambil lebih dulu, dan saya meminta Tuhan untuk menghukum saya. Tuhan berkata, aku tidak mencoba menyelesaikan perhitungan setelah musim gugur, tetapi masalah ini benar-benar membuatku tidak nyaman, kau harus menemukannya ketika kau pergi kali ini." Adi segera berkata dengan suara penuh hormat dan nyaring, "Jangan khawatir, Tuan. Bawahan ini harus menemukan cara untuk menemukan anak itu dan mengambil kepalanya dengan tanganku sendiri." Tuhan berkata dengan emosi, "Jika anak itu masih hidup, dia akan berusia hampir 30 tahun sekarang." Adi mengangguk, jika bawahan ini mengingat dengan benar, Cahya Renza dan Sarah dibunuh oleh bawahan ini di awal. Ketika mereka dipenggal, putra mereka seharusnya baru berusia 8 tahun. 8 tahun, Tuhan bergumam, 20 tahun telah berlalu, jadi dia sekarang berusia 28 tahun. Adi dengan hormat, "Tuhan itu bijak." Tuhan berkata dengan dingin, "Adi, jika dia masih hidup, jangan biarkan dia hidup lebih dari 30. Adi berkata dengan keras tanpa berpikir, "Jangan khawatir, Tuan, selama dia masih hidup, dalam 2 tahun, bawahan ini pasti akan membunuhnya. Jika dia sudah mati, bawahan ini juga akan menggali tulangnya dan mempersembahkannya kepada Tuan." Oke, Adi akan mencatat pencapaian yang luar biasa. Setelah itu, Bisma yang berada di New York berkata, "Tuan, bawahan ini sedang menyelidiki petunjuk terkait sebuah keluarga di New York, tetapi tempat pertunjukan hari itu telah dibeli oleh sebuah keluarga, dan sekarang telah sepenuhnya terbalik dan dibangun kembali. Di tempat kejadian, tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Jika Anda ingin tahu bagaimana keluarga Polen lolos dari bahaya hari itu dan keberadaan mereka yang tewas, Anda mungkin harus meributkan tentang keluarga Polen." Tuhan berkata dengan dingin, "Kekuatan tersembunyi dari keluarga Polen, itu seharusnya jauh lebih kuat dari pemahaman kita. Aku bahkan menduga bahwa ada kemungkinan besar bahwa keluarga Polen juga akan dilindungi oleh seorang guru yang mahir dalam energi spiritual. Dan setelah kegagalan terakhir, kita telah memperingatkan musuh, kau harus berhati-hati dan berhati-hati tentang garis ini." Bisma segera berkata, "Bawahanmu mematuhi perintah." Melihat Adi dan Bisma telah menyelesaikan laporan mereka, Chris berkata dengan hormat, "Tuanku, bawahan ini sedang menyelidiki petunjuk tentang hilangnya pengawal kavaleri di kota Oslo, tetapi belum ada petunjuk. Tolong hukum saya, Tuhan." Tuhan berkata, "Orang mati di New York dan hilangnya kavaleri haruslah orang atau organisasi yang sama di belakang layar. Pihak lain kuat dan berhati-hati. Tidak mudah untuk menyelidiki dengan jelas." Setelah itu, Tuhan berkata lagi, "Aku pikir, dibandingkan dengan 2 kekalahan ini, masalah yang lebih penting adalah mereka tampaknya mengetahui gerakan kita dengan sangat baik. Itu adalah rahasia besar di antara rahasia besar. Aku bahkan tidak memberitahu kalian berempat sebelum misi dilakukan, tetapi pihak lain dapat mengetahuinya terlebih dahulu dan menembak secara akurat, membuktikan bahwa seseorang dari pihak lain pasti telah menembus ke dalam interior kita." Chris memfitnah di dalam hatinya, sebenarnya, lain kali Isyana muncul di Eropa Utara, alih-alih mengirim pasukan dari Siprus, Tuhan mungkin juga mengirim salah satu dari kita berempat untuk pergi ke sana. Kalau begitu, Isyana tidak hanya bisa ditangkap hidup-hidup tapi juga kekuatan misterius yang diam-diam menargetkan kita akan ditangkap. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku tidak tahu mengapa kamu meninggalkan kami berempat sendirian dan bersikeras mengirim sekelompok penjaga kavaleri untuk melakukan tugas yang begitu penting. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata, "Tuanku, jika ada berita tentang Isyana lain kali, bawahan bersedia bertarung sampai mati."
Tuhan tidak berbicara untuk sementara waktu, tetapi menunggu beberapa detik sebelum langsung mengubah topik pembicaraan, dan berkata, "Aku pikir tidak mungkin bagimu untuk menemukan petunjuk apapun di Eropa Utara. Mengapa kau tidak melacak sumbernya dan melihat di mana ada kebocoran di tautan tersebut?" Chris tertegun sejenak. Awalnya dia tidak mengerti mengapa Tuhan menutup mata terhadap kesetiaannya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan besar. Dia berpikir dengan cemas di dalam hatinya, alasan mengapa Lord tidak membiarkan kami berempat menangkap Isyana di awal mungkin karena dia tidak ingin kami memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Isyana terlalu banyak, dan dia bahkan khawatir kita akan mendapatkan cincin yang dia impikan. Aku bahkan berinisiatif untuk memintanya mengirim kami. Bukankah ini hanya meminta masalah? Untungnya, Tuan baru saja mengubah topik dan tidak berbicara dengannya. Jadi dia dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, "Tuan bijaksana karena orang-orang itu tidak dapat ditemukan. Kemudian bawahan akan menyelidiki dan menemukan apa yang salah dengan banyak tautan ini." Tuhan berkata dengan dingin, "Kamu akan berangkat ke Italia besok, dan pergi ke rumah gubernur tentara kanan untuk menemui gubernur. Dalam penangkapan Isyana, aku langsung menyampaikan perintah rahasia kepadanya. Dan dia bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Aku tidak meragukan ketulusannya, tapi aku ragu apakah bawahan ini akan membocorkan berita ke dunia luar. Jika kau pergi kali ini, kita harus mencari tahu masalahnya." Chris berkata tanpa ragu, "Tuanku, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik." Saat ini, Ariana juga berkata, "Tuanku, saya akan mendarat di Yakutsia dalam 3 jam. Selama periode waktu ini, bawahan ini akan berangkat dari Yakus untuk mencari tahu situasi di timur jauh dan melihat apakah Isyana bersembunyi di sini." Tuhan bersenandung, dan berkata, "Tugas utamamu dan Adi adalah menemukan Isyana untuk mendapatkan petunjuk, dan kita harus sering berkomunikasi satu sama lain, dan jika ada masalah, kau harus memberitahuku sesegera mungkin." Ariana berkata tanpa berpikir, "Oke Tuhan." Saat ini, Tuan berkata lagi, "Oke, hanya itu yang harus kukatakan. Aku harap kalian semua akan keluar semua dan mengirimkan kembali kabar baik secepat mungkin. Entah itu menangkap Isyana atau menemukan musuh di balik layar, aku akan memberimu banyak hadiah." Hampir pada saat yang sama, keempat Earl itu menangkupkan tinju mereka dan dengan hormat berkata kepada kamera, "Terima kasih, Tuhan." Keesokan harinya, langit di Eropa Utara baru saja cerah. Chris baru saja membuka matanya saat menerima pesan dari orang asing. Pesan teks itu hanya berisi kata-kata yang berbunyi, "Naples." Chris tahu bahwa ini pasti lokasi rumah gubernur tentara kanan. Bahkan jika tidak, itu harus menjadi perhentian pertama dalam perjalanan ke rumah gubernur tentara kanan. Agak menyedihkan untuk mengatakan bahwa bahkan Chris, yang merupakan salah satu dari 4 Earl, tidak mengetahui lokasi pasti rumah gubernur Angkatan Darat Kanan, serta struktur personel internal. Di kamp prajurit, meskipun keempat Earl dikatakan sebagai yang kedua setelah Lord, mereka terbatas pada kekuatan pribadi mereka. Meskipun Lord sangat mementingkan 4 Earl dan telah menahan mereka di depan orang lain di Black Mamba, dan bahkan memberi mereka banyak pil dan bahan untuk meningkatkan kultivasi mereka, namun nyatanya, dia sengaja mengendalikan mereka. Hak 4 Earl di Black Mamba hampir tidak akan memberi mereka hak untuk secara langsung mengontrol organisasi Black Mamba yang berskala besar dan terorganisir. Baik para prajurit korban mati, maupun para penjaga ksatria, maupun rumah gubernur 5 pasukan utama tidak mematuhi perintah apapun dari 4 Earl. Dan orang kepercayaan Tuhan yang sebenarnya bukanlah 4 Earl, tetapi gubernur dari 5 pasukan. Struktur rumah gubernur 5 tentara adalah inti sebenarnya dari Black Mamba. Di bawah rumah masing-masing gubernur, terdapat sejumlah besar personel, industri, material,
senjata, dan uang. Di bawah masing-masing, setidaknya ada satu garnisun tentara, ribuan, ratusan kavaleri, beberapa utusan komisaris, dan utusan khusus. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.